Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur semalam sudah turun hujan ringan dan hari ini bedengan kita ini sudah terlihat lembab seperti ini, maka sudah bisa kita lakukan pengecekan pH-nya. Ini pengecekan pertama dan ini adalah titik terendah dari kehancuran, kerusakan dan ketidaksehatan tanah-tanah kita. Yuk kita lakukan pengecekan pH-nya untuk mengetahui apa saja ke depannya yang harus kita kerjakan serta bagaimana perlakuan-perlakuan kita yang terbaik di kedepannya. Dan baik sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja untuk mengetahui pH tanah itu kita harus menyiapkan alat pengecek pH seperti ini, pH meter. Nah ini adalah varian termurah dari alat pengecek pH tanah. Dan ini sekalipun murah dia memiliki manfaat yang luar biasa untuk kita. Ini menjadi pedoman awal kita untuk menjadikan tanah-tanah kita lebih subur, gembur dan tentunya sehat, terbebas dari penyakit. Dan sedulur seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa sebelum pengecekan pH itu kita laksanakan di tanah kita, maka untuk menghindari beberapa kesalahan fatal terutama kesalahan dari pembacaan data oleh si pH meter ini, tentunya yang harus kita perhatikan terlebih dahulu bahwa bahagian metal detektor dari alat pengecek pH ini harus kita bersihkan terlebih dahulu dari tanah-tanah yang tersisa di sini. Nah ini sudah kita bersihkan, sudah kita cuci, menurut kami sudah bersih, sudah steril dan siap untuk kita gunakan dan langsung kita lakukan pengecekannya. Dan dulur sekali lagi untuk pengecekannya ini tidak hanya boleh terfokus pada satu titik saja di sini, namun pengecekannya nanti kita lakukan menyeluruh di beberapa titik-titik tertentu di bedengan kita. Nah tujuan daripada pengecekan di beberapa titik itu tentunya untuk mengetahui pH rata-rata dari tanah kita, karena jika hanya kita lakukan misalkan hanya pada satu titik saja, itu tidak mewakili angka pH secara keseluruhannya. Dan jika tidak dilakukan pengecekan di beberapa titik di seluruh areal lahan kita, tentunya itu adalah kesalahan-kesalahan juga dalam hal pengecekan pH-nya. Dan dulur langsung saja jangan banyak bacot, kita lanjutkan ke pengecekannya. Namun sebelumnya bagi sedulur yang merasa atau menganggap apa yang kami sampaikan itu salah, silakan sedulur berkomentar. Nah, pengecekannya tentunya dilakukan ketika tanah-tanah sudah lembab seperti ini, jangan terlalu kering. Karena itu salah juga si alat pengeceknya untuk membaca data. Karena sekalipun dia ini smart teknologi, tapi ada bodoh-bodohnya juga ketika situasinya tidak tepat. Oke, kita tancapkan saja. Bismillah, doakan semoga pH-nya baik-baik saja. Bismillah. Dan perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi, terjadilah. Nah, ketika terlihat seperti ini, jangan kaget, jangan takut, jangan gemetar, karena di sini angkanya menunjukkan berada pada angka 5, namun ini bukanlah pihak kita karena saklarnya belum kita pindahkan. Nah, di sini saklarnya masih membaca moisturizer, kelembaban tanah. Maka ini kita pindahkan terlebih dahulu. Di bagian tengahnya ada light cahaya matahari, kemudian di sampingnya di sini ada tulisan P dan H besar. Artinya di sinilah saklar pH-nya. Bismillah, berangkat kau sayang. Oke, ternyata pH kita saat ini tidak baik-baik saja. Jika dilihat di sini ini hampir mendekati angka 7, sebenarnya ini bukan 7. Ini pH kita berada di angka 6. Tidak melewati dari angka 6. Kenapa? Karena ampere utama daripada pH meter kita ini sedikit rusak, dia tidak bisa mencapai titik nol dasarnya. Nah seperti ini, dia tidak bisa mencapai titik nolnya, maka pembacaan data oleh kita jika menggunakan ampere seperti ini, ampere yang analog seperti ini, tentunya kita harus memperhatikan titik nolnya terlebih dahulu. Jika hanya sekilas melihat seperti ini, maka pH kita sudah normal. Dan untuk memastikan apakah dia ini benar-benar tidak akan lagi bergeser, kita tunggu beberapa saat.
Maka bagi sedulur yang mungkin tidak sibuk, tidak terlalu berburu-buru dalam melaksanakan pengecekannya, bisa tunggu sampai 5 menit baru kemudian dipindahkan ke tempat yang lainnya. Maka sebaiknya pengecekan pH ini dilakukan ketika kita sedang tidak terburu-buru, artinya tancapkan alat pH-nya, kita bekerja, nanti balik lagi pindah alat pH-nya, tancap lagi, kita laksanakan aktivitas kita yang lain. Nah dulur, setelah kita tunggu sekian lama ternyata ampernya bergerak juga tadi. Yang ini tadinya lebih mendekati ke 7, sekarang lebih mendekati ke 6. Namun ini pH yang kami simpulkan berada di bawah 6 atau di atas 5,5. Maka kemudian kita cek lagi di tempat yang lain, di sisi yang lain, di sana misalkan di bahagian sana, dan ini kita bersihkan kembali. Oke dulur, sambil kita jalan kita bersihkan. Kita cek dulu di sini, bisa di sini kayaknya bisa, dan ini kami bersihkan terlebih dahulu. Dan ketika sudah bersih, langsung kita tancapkan seperti biasa. Apa yang terjadi? Nah, di sini pun pada awal mula kita tancapkan dia sama seperti tadi, berada di angka yang hampir mendekati 7. Kita coba pindahkan, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini kita bersihkan sampai bersih, kemudian kita pindahkan ke bahagian yang lain. Oke, kita pindahkan saja. Apa yang terjadi? Ternyata sama seperti tadi, pH kita berada di bawah 6, di atas 5,5. Dan kita lanjutkan dulu pengecekannya ke beberapa titik yang lain. Dan untuk kesimpulan dari rata-rata pH-nya nanti dulur kami sampaikan setelah kami melakukan pengecekan penuh dengan metode yang sangat komplit. Artinya kita tunggu beberapa saat, tidak seperti tadi langsung kita cabut. Nah dulur, kita coba lakukan pengujian di bahagian bedengan yang lain. Di sana mungkin. Oke, kita ke sana saja. Dan dulur, kondisi tanah kami memang seperti ini. Tidak banyak hitam-hitamnya karena di sini adalah dataran rendah. Kondisi kesuburan tanah kami memang tidak sebagus di dataran tinggi. Maka oleh karenanya perlakuan dasar pembenahan tanah, mengetahui pH tanah di tempat kami menjadi hal mutlak yang wajib diperhatikan. Oke, kita cek di bahagian mana. Di sini saja mungkin, ini ada lembab-lembabnya juga. Seperti biasa, metal detektor ini kita bersihkan dulu. Oke, kami bersihkan. Dan setelahnya langsung kita tancapkan apa yang terjadi di negeri Pak Budi. Nah, di sini dulur, baru saja kita tancapkan dan langsung bergerak cepat. Oke, artinya di sini menandakan bahwa pH kita di sini, di tempat kita tancapkan ini ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan yang kita tancapkan di sana ataupun di sana tadi lur. Maka oleh karenanya sekali lagi diperlukan pengecekan di beberapa titik untuk dapat mengetahui kesimpulan rata-rata dari pH tanah bedengan kita. Dan oke dulur, tibalah kita pada kesimpulan rata-rata pH kita, di mana setelah kita lakukan pengecekan secara menyeluruh yang di sini juga di ujung sana, itu bisa kami simpulkan bahwa pH tanah kami berada di rata-rata angka 6. Karena ada sebahagian yang di bawah 6, ada juga sebahagiannya di atas 6. Maka kami simpulkan bahwa rata-rata pH tanah kami itu adalah 6 untuk saat ini. Maka dari kesimpulan rata-rata pH tersebut tentunya ini sudah memberikan arah dan petunjuk kepada kami untuk menggunakan kapur dolomit dengan jumlah tertentu. Artinya berdasarkan dari pH tersebut, di sini kami membutuhkan kapur dolomit lebih kurang 1,5 ton untuk 1 hektar lahan atau 150 kg untuk 1000 meter lahan. Nah, itu disesuaikan saja nanti dengan luasnya, baru kemudian kita tentukan jumlah kebutuhan kapur dolomit kita.
Nah dulur, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini memberikan manfaat dan juga solusi untuk sahabat semuanya. Jikapun tidak bisa memberikan manfaat apapun, abaikan kritik kami, komentari sebanyak-banyaknya agar kami bisa memperbaiki diri, agar sedulur kita yang lain pun bisa tercerahkan oleh komentar-komentar kita yang saling berbagi dan saling beredukasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami cabut diri, selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.